Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto malah membentuk dua badan baru di pemerintahannya. Kali ini, Presiden membentuk Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau Badan Otorita Pengelolaan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa serta Badan Industri Mineral. Pembentukan dua badan baru ini pun menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya urgensi dari pembentukannya? Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Asyaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa atau Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Presiden juga melantik Darwin Trisna Jajawitana dan Suhajar Diantoro menjadi wakilnya di Istana Negara Jakarta Senin 25 Agustus 2025. Pada waktu yang sama, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Brian kini juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selesai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara yang juga juru bicara Presiden Prasetyo Hadi menjelaskan, kedua badan itu merupakan lembaga mandiri di luar kementerian. Keduanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam merespon permasalahan di masyarakat. Menurut Prasetyo, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa atau Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dibentuk untuk pembangunan tanggul laut atau giant seawall. Dengan masalah badan, karena adanya betul-betul adanya kebutuhan ya, terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an rencana itu juga sudah disusun sebetulnya itu yang itu berkenaan dengan pembangunan giant seawall atau tanggul pantai utara Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun ya, terjadi penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa dan saudara-saudara juga perhatikan di beberapa tempat hampir rutin ya, terjadi rob sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah, ini kan harus ada penanganan yang kemudian karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Sementara itu, Mendikti-Saintek yang juga Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto menyebut pembentukan badan yang akan dipimpinnya ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Indonesia merupakan negara yang memiliki hampir seluruh jenis mineral strategis. Sumber daya itu perlu dioptimalkan dengan teknologi dan penelitian mendalam agar bisa digunakan seutuhnya oleh Indonesia. Yaitu Pak Presiden meminta kami menjadi Kepala Badan Industri Mineral. Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait untuk industri pertahanan ya, karena material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa, samping juga cukup penting diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita. Mineral-mineral itu salah satunya mineral logam tanah jarang, mineral radioaktif. Ini untuk bagi tugasnya dengan kementerian bagaimana Pak? Nanti kan kita tentu sesama badan negara kita akan mengkoordinasikan pembagiannya seperti itu. Dengan tugas Bapak sebagai Mendikti, apakah tidak mengganggu Pak? Karena ini diharapkan juga muatan teknologinya akan cukup banyak, jadi pengembangan yang ada di perguruan tinggi terkait dengan mineral logam tanah jarang itu diharapkan bisa didorong untuk aplikasi di industri seperti itu. Pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral menambah jumlah badan di era kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, setidaknya ada 8 badan yang telah dibentuk, di antaranya Badan Penyelenggara Haji, BPI dan Antara, dan Badan Gizi Nasional. Lantas, apakah pembentukan badan baru ini akan benar-benar efektif untuk mencapai tujuannya? Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes melihat, badan baru biasanya dibentuk jika Presiden memiliki program yang perlu dieksekusi secara cepat dan terukur. Percepatan program kemungkinan tak bisa dilaksanakan oleh kementerian karena rantai birokrasi yang relatif panjang, sehingga menyulitkan koordinasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembentukan badan baru di tengah pemerintahan yang sudah berjalan bisa menimbulkan masalah baru yang justru memperlambat kerja mereka. Dari segi anggaran, contohnya, APBN kini sudah semakin terbatas karena efisiensi di berbagai lini. Pemerintah bahkan sampai mengurangi dana transfer ke daerah demi mendanai program prioritas, misalnya makan bergizi gratis. Persoalan lain yang mungkin muncul adalah terkait sumber daya manusia atau SDM.
Pemerintah diperkirakan sulit merekrut SDM dalam merekrut tenaga yang akan bekerja di badan-badan itu secara cepat. Selain itu, penyesuaian nomenklatur di Kementerian Keuangan terkait anggaran badan juga membutuhkan waktu yang tak sebentar. Tanpa penyesuaian nomenklatur, dana untuk kegiatan di lembaga tersebut tak bisa dicairkan. Akibatnya, penyelenggaraan program juga bisa terkendala. Di satu sisi, urgensi pembangunan tanggul laut raksasa dan pengelolaan mineral strategis memang tak terbantahkan. Namun, pembentukan lembaga baru saat APBN semakin terbatas menimbulkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas pemerintah. Menurut sahabat Kompas, apakah pembentukan badan baru ini sudah sesuai dengan kebutuhan?